Baik, apa kabar Pak Tugas? Alhamdulillah baik Mas Edi. Wah, Mas Edi juga baik ya. Ya, saya kira kalau mendengar stroke mungkin sudah Pak ya. Tapi secara penelitian persis ya mungkin sudah ada yang tentang pengetahuan dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat masih banyak yang terlambat ke rumah sakit nih. Nah, menggambarkan bahwa pengetahuan stroke atau kemudian kejadian stroke juga masih terus tinggi Pak ini angkanya, ya kan angkanya. Nah, artinya menggambarkan bahwa satu, kalau ada orang kena stroke itu belum persis tahu bahwa itu stroke atau bukan nih. Berikutnya lagi, bagaimana mencegah stroke dengan baik, kelihatannya juga belum tercermin karena angkanya itu masih terus meningkat, gitu ya. Dari baik angka di dunia maupun kalau kita lihat data-data yang adalah di Indonesia itu menggambarkan kejadian stroke itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, ini jadi kalau gambaran ini menurut saya ini masih perlu kita harus berupaya keras bagaimana menginformasikan stroke mulai dari pencegahan, penanganan maupun pasca stroke. Jadi bagaimana mengatasi dampak itu dengan baik. Saya kira itu Mas Edi. Jadi yang kita harus kerja kerasin untuk menginformasikan. Yang paling gampang itu ya, kita ngalis dari ini aja wajahnya nih. Wajahnya mencong gitu ya, mulutnya mencong lah. Wah itu mungkin stroke nih. Kemudian lumpuh Mas, misalkan ngangkat tangan ini, gitu. Atau yang satu jatuh. Nah ini lumpuh sebelah berarti, itu mungkin stroke. Berikutnya lagi bicara. Nah, tadinya kan kita lancar nih bicara, tiba-tiba nggak bisa ngomong, atau pelo lah, atau cadel lah, atau sama sekali nggak bisa bicara. Tapi kuncinya memang itu tiba-tiba. Nah, tiba-tiba seperti itu, mulut mencong, bicara pelo, lumpuh sebelah, itulah stroke yang harus betul-betul segera ke rumah sakit gitu. Ya. Ya, jadi Pak Edi, stroke itu adalah ada faktor risikonya. Ya, faktor risiko itu ada dua sebenarnya. Faktor risiko yang bisa dikendalikan atau dimodifikasi, faktor risiko yang tidak dimodifikasi. Contoh umur ya, umur bisa diubah, nggak bisa kan? Umur, ras itu faktor risiko yang nggak bisa ras, kemudian jenis kelamin gitu ya. Nah, kalau ada disebutkan sih genetik, walaupun saat ini rekayasa genetik juga bisa gitu ya. Nah, faktor yang bisa dikendalikan itu seperti darah tinggi, jantung ya, gangguan jantung, terus diabetes yang paling, jadi 3 besar ini yang paling banyak. Tambah kolesterol mungkin, ya, kolesterolnya tinggi, kemudian ada lagi yang kekentalan darah. Nah tadi ngomong lingkungan itu, ternyata sekarang mulai dibahas Pak. Polusi di jalanan, di udara nih, kelihatannya angka kejadiannya jadi tinggi di daerah polusi yang polusinya kuat gitu, daerah yang tidak, ini kejadiannya lebih banyak di situ. Nah, ini hati-hati memang kita harus proses. Tadi singgung juga gaya hidup. Nah, gaya hidup ini kira-kira mempengaruhi tadi nih, darah tinggi, diabetes, jantung gitu ya, kolesterol tinggi. Misalnya gaya hidupnya senang makan fast food yang berlemak, itu mungkin kolesterolnya akan tinggi. Walaupun itu yang paling penting adalah tadi gaya hidup, pola hidup sehat, bisa dikendalikan stresnya. Nah, stres juga bisa menyebabkan tensinya naik, kolesterolnya tinggi gitu ya. Mungkin nanti larinya ke penyakit-penyakit jantung, diabetes dan seterusnya. Itu yang kita lihat bahwa gaya hidup, pola hidup sehat atau tidak, lingkungan gitu ya, itu bisa berkaitan dengan stroke. Tinggal ini berkaitan langsung, ini tidak gitu ya. Contoh darah tinggi itu sebagian besar orang-orang yang stroke yang kita lihat di rumah sakit itu, kalau kita lihat tensinya naik gitu. Bahkan ngomongnya, saya nggak pernah darah tinggi, sekarang aja nih darah tinggi gitu. Itu sering terjadi. Jadi contoh ini yang stroke berkaitan dengan darah tinggi, diabetes,
ya, gangguan jantung itu yang paling sering terjadi di situ. Ya. Jadi kalau bicara itu kita lihat lagi bahwa stroke itu kan ada dua jenis. Satu jenis stroke sumbatan, satu lagi jenis stroke yang perdarahan. Jadi kalau masuk, wah pembuluh darahnya pecah, wah pembuluh darahnya tersumbat kena stroke gitu ya. Jadi dua itu. Nah, dua itu memang berkaitan dengan tadi darah tinggi, kolesterol, kencing manis, diabetes ya, atau jantung gitu ya. Dan faktor risiko tadi yang bisa dikendalikan dan tidak. Nah, ngomong bahwa ada stres dan psikis dan non psikis gitu ya. Nah, ini nanti sih sebenarnya kalau yang kita sering, selain tadi kita udah kenali ya, stroke itu kayak apa ya, tiba-tiba muncul 3 tadi gitu ya, mulut mencong, candel, pelo gitu, lumpuh gitu, tiba-tiba itu stroke gitu. Nah, kemudian dalam konteks stroke itu sebenarnya adalah stroke itu sebenarnya penyakit yang kita bisa cegah, dikendalikan faktor risiko. Yang kedua, stroke itu kalau udah terjadi stroke bisa diobati. Ya. Yang berikutnya lagi bisa dipulihkan. Ya. Jadi inilah yang kita harus upayakan. Ya. Nah, apa kaitannya tadi non psikis dan psikis? Tadi ya. Kalau kita lihat dalam proses pencegahan stroke yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan atau di dunia manapun lainnya juga, itu kalau di kita di Kementerian Kesehatan bicaranya adalah ayo kita mencegah stroke harus dengan cerdik. Ya, cerdik itu ada singkatan ternyata Mas Edi. C-nya itu satu, cek kesehatan secara berkala atau rutin lah ya, rajin cek itu. Nah, kemudian E-nya itu nyahkan rokok sama alkohol. Ini juga kadang waduh nih bagi perokok mungkin wah bukan soib kita nih gitu ya. Tapi itu secara keilmuan begitu. Nah, E ya, R Pak. Nah, Mas Edi suka lari enggak? Olahraga. Nah, harus rutin atau rajin olahraga, latihan itu ya. Kalau kita latihan itu sebenarnya kalau di teori literatur gitu ya, 150 menit per minggu. Nah, tinggal kita bagi kalau oke, saya bisanya 3 kali per minggu, berarti sekali olahraga, latihan itu 50 menit. Atau kayak pencegahan jantung juga gitu, 30 menit per kali latihan gitu ya. Berarti kita bisa 5 kali dalam seminggu. Tiap hari, hampir tiap hari tuh, latihan 30 menit. Itu akan membantu mencegah stroke dengan baik. Karena di situ akan pembuluh darah jadi lebih elastis tuh Mas. Jadi tidak kaku lagi gitu ya, tekanan darah bisa terkontrol gitu. Nah, itu R tadi ya, cer. D-nya itu diet atau makanan yang imbang. Jadi karbohidrat, protein, lemak itu harus imbang gitu. Ya nanti mungkin secara imbang persis seperti apa bisa konsultasi dengan ahli nutrisi atau ahli gizi. Tapi itu yang harus kita lakukan. Paling tidak ya jangan makan terus tiap hari daging terus gitu kan. Terus atau sebaliknya makan yang tanpa garam terus gitu ya. Nah, semuanya imbang di situ. Nah, imbang. Nah, I-nya itu kita harus istirahat yang cukup juga. Jadi misalkan ya kita kerja, istirahat cukup gitu ya. Karena itu betul-betul untuk menyeimbangkan kegiatan kita antara aktivitas dan istirahat. Yang kelihatannya yang K-nya itu terakhir itu cerdik, itu kaya, itu kelihatannya ini penting. Ini udah kerjakan semua surut, tapi ada stres gitu. Ya psikologis, psikis tadi kan. Ternyata stres ini juga cukup perannya besar di situ. Kalau kita lihat teman-teman yang kebetulan menderita stroke itu, mereka sebagian besar, wah ini karena stres ini terus muncul stroke. Artinya harus dikendalikan atau kelola stres tadi, kendalikan. Maka kita sering sampaikan ke ya siapapun dan mengajak sebenarnya, ayo kita selalu berolahraga, bergembira, dan jangan lupa bahagia. Itu Mas Edi. Jadi itu cerdik, kita harus hadapi dengan cerdik supaya bisa mencegah stroke tadi. Ya, jadi kita saya kira
kita akan lebih bijak kalau kita harus mengutamakan pencegahan, preventif. Ya dulu ada pepatah mungkin sedia payung sebelum hujan, ya kan preventif kan. Sedia payungnya tadi kan jangan diabetes, jangan jantung, jangan hipertensi. Kalaupun itu harus dikendalikan semua, itu kelola dengan baik. Dan dampaknya itu lebih hebat dari kenanya itu sendiri, Mas. Ada orang mengatakan bahwa stroke itu adalah mati kehidupannya. Kalau jantung mati hidupnya udah, ya kan, nggak hidup lagi kan. Tapi kalau kehidupannya, waduh lebih berat lagi. Contoh kehidupan dalam bekerja, langsung kan kena stroke, dia sedang posisi sebagai direktur atau sebagai leader atau kena stroke, udah langsung nggak bisa kerja, udah matilah hidupnya di situ. Nah, sosialisasi juga pasti nggak bisa lagi. Kemudian kehidupan dia dalam bekerja, berkarya itu jelas sudah habis di situ. Itu yang disebut mati kehidupannya gitu. Nah, ini lebih berat daripada mati hidupnya gitu. Jadi kena serangan jantung, udah selesai gitu. Nah, ini kan kena stroke itu dia masih bisa bertahan, survival katakanlah. Nah, dampak ini luar biasa. Ini yang betul-betul dampak dari stroke itu betul-betul harus kita hindari betul lah, karena jangan kena stroke lah kan gitu. Saya kira inilah tantangan menurut saya. Jadi tapi tantangan inilah kita harus jadikan peluang supaya tetap kita bisa membangun penanganan stroke dari hulu hilir dengan baik. Ya, gini Pak Edi, jadi Mas Edi ya, kita kalau ngomong informasi, kemudian ayo perilaku untuk melakukan pencegahan dengan baik. Disinilah saya kira masalah perilaku gitu tantangan juga. Kita masih ingat nggak waktu pandemi COVID-19? Ya. Itu kan bagaimana mengubah perilaku untuk bisa mau pakai masker gitu deh. Dan mengubah perilaku mindset bahwa COVID itu bahaya gitu. Itu kan nggak mudah gitu. Saya kira sama dengan stroke ini gitu. Jadi ini tantangan yang luar biasa, dan tapi tentunya bukan berarti bahwa ini tidak bisa dikerjakan. Nah, tinggal bagaimana ini efisien atau enggak, efektif enggak untuk membangun suatu informasi, mengedukasi masyarakat sehingga ini menjadi suatu informasi yang bisa merubah perilaku untuk tadi, ayo stroke itu bisa dicegah loh, dan stroke bisa diobati loh, dan bisa dipulihkan. Nah, pencegah udahlah jelas bahwa ini kita harus berpola hidup sehat, bersih, ya, sehat untuk bisa mencegah, dan kita seupaya mungkin bisa menjadi manusia, orang yang memang betul-betul terhindar dari penyakit. Saya kira itu ada upaya lah dari, katakanlah kita berbicara spiritual agama, dari agama manapun pasti dianjurkan untuk hidup sehat supaya kita bisa berkarya dan beribadah dengan baik. Berikutnya lagi adalah kalau ngomong stroke itu bisa diobati loh. Ini perilaku juga tidak mudah. Contoh, tahu nih kena stroke, ya, kena stroke, tapi ke rumah sakit, antar aja lah, nanti juga baik lagi gitu. Gitu Pak Edi, itu kan perilaku. Ini nggak mudah ini ternyata. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan ini kami ya Stroki akan menyiapkan namanya stroke helper. Stroke helper. Jadi stroke helper ini adalah relawan ya, yang kita latih relawan untuk bisa membantu orang-orang yang terkena stroke, dan betul-betul dalam ngomong-ngobati itu, ini udah, ayo kena stroke, udah jangan panik, udah ayo sekarang rumah sakit. Ini perilaku juga. Nah, dengan harapan ada stroke helper ini nanti secara budaya, perilaku secara massal ini akan bisa berubah di situ. Pesan sebenarnya ini stroke helper mungkin sih kalau diharapkan dia menolong itu dan seterusnya mungkin ada kekurangan.
Tapi pesan itu yang kita akan sampaikan supaya ini bisa, mari bersama-sama secara kolektif perilaku terhadap mengobati stroke itu, atau pertama mendeteksi stroke supaya jangan terlambat masuk rumah sakit. Itu yang kita harus bangun. Nah, tidak berhenti di situ saja sebenarnya. Diharapkan di rumah sakit juga harus ada perilaku lagi, Mas. Contoh, wah, ini ada beberapa yang nyampaikan yang sudah terkena stroke. Kemarin ya diskusi sama pernah orang stroke. Mas, pernah stroke? Iya, pernah. Terus di mana tempatnya? Oh, di daerah sini. Terus ke rumah sakit terlambat? Enggak, saya ke rumah sakit belum nyampe setengah jam karena betul ada dekat dengan fasilitas rumah sakit. Terus ditanya tanganin. Oh iya, kebetulan nggak ada fasilitas itu. Terus dirujuk. Terus dirujuk sampai itu masih berapa jam? Masih di bawah 1 jam. Setelah itu apa? Di CT scan. CT scan-nya sih malam gitu. Berarti di situ perilaku untuk bahwa stroke itu emergency, stroke itu darurat itu oleh di rumah sakit. Ini satu contoh ya, mudah-mudahan yang lain tidak ya. Contoh bahwa ini perilaku di rumah sakit belum sesuai dengan standar yang diharapkan. Artinya nih memang Mas, kita harus membangun betul-betul dari hulu ke hilir ya. Satu rantai yang betul-betul secara kontinu, ini betul-betul perilakunya sesuai dengan, diharapkan sesuai dengan standar di tiap titik tadi gitu. Kalau di ilmu tadi change gitu ya, change of stroke management mulai dari pra rumah sakit gitu ya, kemudian pranya itu di kejadian di rumah atau di tempat kejadian, namanya recognition, stroke recognition itu, sama jangan panik kan sekarang ada mitos-mitos gitu Mas. Wah, supaya nih panik, tusuk itu bener nggak? Tusuk telinganya gitu ya, katanya itu biar alirannya bagus. Terus dipijit gitu, akhirnya kehilangan waktu gitu. Nah di situ kan, itu mitos-mitos. Kasih minum nih, kasih minum anget, kasih manis supaya pulih. Nah, itu kalau gangguan menelan kesedak tuh, tersedak, wah bahaya, bisa justru meninggal karena kesedak tadi. Nah ini kan hal-hal yang harus dibangun itu. Nah terus di dalam ambulan sendiri itu ada standar. Sebenarnya kalau di katakanlah yang daerahnya memang nggak ada traffic gitu ya. Kalau Jakarta mungkin traffic jamnya luar biasa kan ya. Ambulan itu ada standarnya, datang dari ngambil sampai ke rumah sakit ada standarnya. Kurang dari 15 menit harusnya. Ya kalau di sini kita ya belum bisa mengatakan itu mungkin ya, ada beberapa yang belum bisa. Nah kalau sudah masuk rumah sakit, standarnya itu 60 menit kemudian, ya dalam 60 menit setelah kejadian itu atau di rumah sakit, harus sudah bisa diinjeksi untuk diberikan obat. Nah ini standar-standar itu yang harus dibangun. Nah ya kalau di rumah sakit sebenarnya sudah ada konsep namanya kode stroke gitu ya. Nah ini harus diberlakukan di semuanya, dan behavior itu, perilaku itu bagi para insan dokter, tenaga kesehatan di situ, itu betul-betul harus perilakunya adalah perilaku menangani stroke, menempatkan bahwa stroke adalah darurat atau kedaruratan. Itu yang dimaksud bahwa ini dari hulu hilir, rantai ini harus betul-betul nyambung dan terstandar masing-masing, katakanlah begitu. Iya, jadi kalau dulu saya pernah ikut di dalam pemeriksaan calon presiden. Dulu pernah, kebetulan saya bekerja di RSPAD, waktu itu masih menjadi tim dokter kepresidenan, tapi sebelum masuk. Kalau udah jadi tim nggak boleh ikut dalam pemeriksaan itu. Jadi salah satu item adalah memang ini dilihat ada stroke-nya nggak nih. Ya. Kedua, kalau ini ada stroke sudah berapa lama, ya kan? Kemudian fungsinya seperti apa? Ada kriteria-kriteria gitu ya. Kalau misalkan fungsi tidak bisa melakukan pekerjaan gitu ya, karena stroke terus penglihatannya terganggu semuanya, ya nggak boleh gitu ya. Karena stroke terus lumpuh separuh, ya nggak bisa gitu ya. Jadi ada kriteria di situ. Jadi itu memang termasuk penapisan di situ, terutama dalam stroke yang berpengaruh pada
apa namanya, kognitif atau fungsi luhur gitu. Lah kalau misalkan sana ada kriteria juga, bicara masalah nggak, kemudian untuk mengambil suatu keputusan gitu ya, itu kan berkaitan dengan otak dan itu berkaitan stroke, masalah nggak. Nah, kalau terjadi itu tentunya ini tidak memenuhi syarat dalam fisik untuk menjadi seorang calon gitu ya, menjadi seorang apalagi presiden gitu ya. Kadang-kadang ada juga calon untuk menjadi pimpinan gitu ya, atau kepala daerah gitu, itu juga begitu sama. Dan bahkan untuk presiden sebenarnya itemnya lebih banyak untuk ditentukan secara kelayakan fisik, kesehatan untuk menjadi calon gitu Mas. Jadi ya memang ya kalau ada stroke ya harus hati-hati nih gitu. Jadi dan menentukan stroke juga harus hati-hati. Kadang kan ada, wah itu stroke nih, belum tentu gitu. Jadi harus dibuktikan, stroke itu dibuktikan ada keluhan yang mendadak ketemu, dibuktikan dengan pemeriksaan juga golden standar namanya tuh, standar emas, baku emasnya itu dengan pemeriksaan CT scan atau MRI. Di sana akan ketemu, oh ini perdarahan, ini sumbatan, nah, berarti itu memang stroke gitu. Karena stroke hanya disebabkan karena gangguan aliran darah ke otak, bukan karena sebab lain. Gitu Mas ya. Saya kira tidak hanya saya aja, semuanya Mas Edi juga berharap pemimpin Indonesia itu yang memang harus betul-betul sehat gitu kan, sehat dan prima lah gitu. Tidak hanya sekedar performance, tapi kita membayangkan pekerjaan sebagai seorang presiden itu luar biasa, memerlukan kesehatan yang prima. Saya kira itulah. Saya pikir ya Yastrogi tidak kompeten membahas itu sebenarnya gitu. Tapi ini hanya suatu pendapat saya sebagai seorang dokter, saya kira gitu. Ya, kembali bahwa salah satu tugas Yayasan Stroke Indonesia itu adalah membangun awareness atau membangun kesadaran secara komunitas, kolektif gitu, untuk betul-betul sadar bagaimana stroke itu harus bisa dicegah dan melakukan pencegahan. Nah, oleh karena itu Jambore Stroke Indonesia ini yang kedua nih Mas. Yang pertama itu di Yogyakarta tahun lalu, dan saya kira hampir sama konsepnya adalah memang kita membangun kesadaran tadi, awareness dan kewaspadaan terhadap stroke. Jadi nanti kita akan lakukan atau laksanakan di Lapangan Banteng nih. Kita sudah kerjasama dengan Pemda DKI, kemudian juga kebetulan di sana waktu itu disambut juga oleh ini saya kira komunitasnya atau yayasan atau komunitas Pak Toto gitu kan. Yayasan Welter Verden ternyata mereka beliau bergerak dalam konteks ayo kita harus melestarikan cagar budaya gitu. Saya kira ini bagian juga yang penting, kita kolaborasi dengan Yastrogi dan nanti kita bersama-sama membangun konten acara di sana. Nah, intinya sebenarnya adalah tadi campaign bahwa mengingatkan kita harus selalu waspada terhadap stroke dan marilah kita melakukan pencegahan. Lebih baik mencegah daripada terkena kan gitu, sedia payung sebelum hujan ya. Saya kira itu yang kita harus terus giatkan. Kami juga sadar bahwa jambore-jambore ini tentunya tidak serta-merta terus mengubah kesadaran semuanya, tapi kita harus terus gitu ya, terus gigih terus dalam menyiapkan model-model untuk bagaimana mengajak masyarakat waspada terhadap stroke atau melakukan pencegahan terhadap stroke ya gitu. Saya kira dunia informasi atau dunia IT atau dunia digital saat ini, informasi itu baik itu informasi hoax, tidak benar atau informasi benar, kadang-kadang kita juga udah bisa tidak bisa ini benar enggak ya gitu ya. Yang mungkin kita bisa lakukan ke depan dan bukan mungkin tapi kita harus lakukan ke depan,
ya kita selalu memberikan info dengan suatu sistem media juga, bahwa info-info itu memang sudah didasarkan pada literasi yang benar, dan ini kita akan berikan terus kepada masyarakat. Dan tentunya selalu seperti tadi, ada nilai mitos terhadap penanganan stroke. Misalkan stroke kalau ada stroke ditusuk telinganya, kemudian sampai berdarah katakanlah, atau stroke harus dipijit gitu ya, atau stroke harus diberi minum gitu ya. Nah, itu mitos-mitos yang keliru, dan kita akan membangun suatu toolkit gitu ya, kit-kit yang bisa memberikan informasi melalui digital gitu, melalui transformasi digital gitu. Sehingga saya kira ya kita tidak perlu, itu nggak bener tuh gitu, nggak perlu juga, tapi silakan loh. Ini dunia digital saat ini memang tidak kita tidak serta-merta bisa melarang seseorang siapapun gitu kan. Karena itu udah begitu masifnya begitu, yang bisa kita menyuguhkan bahwa ini yang benar seperti ini, kemudian kita juga harus berperilaku seperti itu gitu. Dan kita harapkan ini betul-betul akan mencerahkan ya pada orang siapapun. Nanti akan kelihatan kan yang benar yang mana, yang tidak. Saya kira itu yang harus dibangun secara profesional, secara bertanggung jawab gitu ya, sesuai dengan dasar-dasar keilmuan untuk membangun informasi-informasi apapun tentang penanganan stroke mulai dari hulu ke hilir dengan baik.